Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Sini Ibu akan menjelaskan tentang materi aljabar pada kelas 7 semester 1. Jangan lupa disimak ya. Nah, untuk kompetensi dasar kita kali ini ada dua. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar merupakan bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita yaitu yang pertama mengenal bentuk aljabar, yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu mengenal bentuk aljabar, yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, kita doa dulu. Sebelum doa, kita awali dengan bismillah terlebih dahulu ya. Nah, semoga apa yang kita harapkan nanti, apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat buat kita ke depannya ya adik-adik. Nah, bagaimana belajar pada pertemuan kali ini? Sudah siap semua? Pasti sudah siap dong. Are you ready? I'm ready, go. Yes, oke, kita lanjut. Nah, mengenal bentuk aljabar. Nah, di sini Ibu punya cerita, ada sebuah percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Nah, Pak Erik bertanya kepada Pak Thohir. Pak Thohir kelihatannya beli buku banyak tulis sekali. Lalu Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Lalu Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya," gitu. Lalu di bawah kan ada gambar 2 kardus dan 3 buku. Itu belanjaannya Pak Thohir, dan dimisalkan 2x ditambah 3. Lalu belanjaannya Pak Erik yaitu 5 buah pieces buku, yakni ditulis dengan bilangan 5. Nah, simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Jadi kita nggak tahu tuh dalam kardus itu ada berapa buku. Nah, nanti banyaknya buku di dalam kardus itu ditentukan oleh nilai X-nya itu. X-nya berapa? Nah, nanti di dalam kardus tersebut diketahuilah berapa nilai bukunya, berapa jumlah buku dalam kardus tersebut. Lalu ditambah dikali dengan 2 dan ditambah dengan 3. Nah, seperti itu. Jadi nilai X itu tergantung banyaknya. Jadi nilai X itu bisa berubah-ubah. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita simbol X pada 2x ditambah 3 tadi memiliki banyak nilai. Nah, kita misalkan X sama dengan 10, maka nilai X pada 2x ditambah 3 diganti menjadi 10. Nah, menjadi 2x ditambah 3 sama dengan 2 kali 10 ditambah 3 sama dengan 20 ditambah 3 sama dengan 23. Nah, jadi Pak Erik membeli sebanyak 23 buah buku. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu kalau nilai X-nya diubah menjadi 10. Nah, sekarang kalau nilai X pada 2X ditambah 3 itu diubah menjadi 15. Nah, nilai X-nya itu diubah menjadi 15. Berarti 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 3 sama dengan 30 ditambah 3 sama dengan 33. Nah, jadi Pak Erik membeli buku sebanyak 33 buku. Nah, dari 2X ini aja 2X-nya berbeda. Nah, itu hasil akhirnya pun berbeda. Nah, sekarang Ibu punya lagi simbol X pada 2X ditambah 3 itu X-nya dimisalkan 20. Nah, kita masukkan 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 20 ditambah 3 sama dengan 40 ditambah 3 sama dengan 43. Nah, jadi Pak Erik membeli sebanyak 43 buku. Nah, jadi nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X-nya. Nah, jika nilai X-nya itu 2, maka nilai akhirnya pun akan berubah. Nah, jika nilai X-nya itu 4, maka nilai akhirnya pun berubah. Nah, jadi nilai X itu bisa berubah-ubah berapapun. Nah, nanti hasil akhirnya pun juga berubah. Nah, jadi tadi yang buku yang ada di dalam kardus itu tergantung dari berapa nilai X-nya. Nah, seperti itu. Kalau nilai X-nya 10 berarti
dalam 2 kardus itu terdapat 23 buku dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu unsur-unsur bentuk aljabar. Unsur-unsur pada bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama, suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu belum apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta? Apa sih kira-kira maksudnya dari 4 istilah tersebut? Nah, coba kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Nah, yuk simak. Nah, kita yang pertama yaitu Ibu sediakan 2x ditambah 3. 2 disebut koefisien. Apa sih koefisien itu? Nah, koefisien merupakan bilangan yang ada di depan variabel atau bilangan yang memiliki variabel. Koefisien dari 2x ditambah 3 adalah 2. Nah, dari 2 itu, itu disebut koefisien, yang dimana koefisien itu di depan variabel. Nah, seperti itu. Lalu kita ke x. X disebut variabel. Nah, kira-kira x itu variabel itu apa sih? Nah, gitu kan. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, E sampai dengan Z. Nah, variabel dari 2x ditambah 3 adalah X. Nah, X itu variabel. Nah, bisa juga terserah adik mau pakai variabel apa. Variabel A juga boleh, C juga boleh, atau variabel pakai inisial namanya doi juga boleh, silahkan. Nah, kita lanjut. Untuk yang 3 itu disebut konstanta. Nah, apa sih konstanta? Nah, konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Konstanta dari 2x ditambah 3 adalah 3. Intinya, konstanta itu yang tidak memiliki variabel. Kalau bisa dibilang zaman sekarang itu kayak dia itu nggak punya pasangan gitu kan. Kalau koefisien, dia itu yang mempunyai pasangan. Nah, pasangannya itu variabel. Nah, seperti itu. Itu yang disebut koefisien. Angka yang bilangan yang ada di depan variabel itu disebut koefisien. Nah, kalau konstanta itu dia yang tidak memiliki variabel, di mana dia hanya angka sendirian, ya 3, 4, 15, 20. Nah, seperti itu. Jadi ibarat itu katanya itu tidak punya pasangan atau jomblo lah. Nah, seperti itu. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Kalau mendengar kata jomblo jelas sudah paham kan ya gimana. Nah, lalu kita ke unsur-unsur bentuk aljabar yang kedua. Nah, yaitu kita masuk 2x itu suku, satu suku. Lalu 3 itu juga satu suku. Nah, berarti 2x ditambah 3 itu mempunyai 2 suku. Jadi, yang dinamakan suku itu adalah di mana ada bilangan, ada beberapa bilangan. Nah, di situ yang dipisah dengan tanda pengurangan dan penjumlahan. Nah, itu namanya disebut suku. Contoh, 2x ditambah 3 berarti 2 suku. Suku yang pertama yaitu 2x, suku yang kedua yaitu 3 dengan tanda pemisah penjumlahan. Nah, seperti itu ya. Lalu, menurut jumlahnya, suku itu kira-kira dibagi menjadi berapa sih adik-adik? Coba yang udah pernah belajar tentang bentuk aljabar nih, suku itu menurut jumlahnya dibagi menjadi berapa? Nah, benar, suku itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu monomial, yang kedua binomial, yang ketiga trinomial, dan yang keempat polinomial. Nah, kalau monomial itu sukunya ada hanya satu. Contoh 2x. Nah, sudah. X, nah gitu aja. 3, nah itu namanya suku 1. Lalu kalau binomial itu sukunya ada 2, seperti 2x ditambah 3. Nah gitu ya. Kalau trinomial itu sukunya ada 3, nah berarti ada 3 sukunya, seperti 2x ditambah 3y ditambah 7. Nah, kalau polinomial itu sukunya lebih dari 3, seperti 4, 5, 6 dan seterusnya. Pokoknya sukunya itu lebih dari 3 dengan tetap memakai pemisah antara suku satu dengan suku yang lain, itu dipisah dengan penjumlahan dan pengurangan seperti contoh tersebut. Nah, berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2 suku itu. Suku yang pertama yaitu suku sejenis. Nah, kira-kira suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Nah, berarti suku sejenis itu yang punya variabel dan pangkat yang sama. Contohnya kayak 2x ditambah 3 merupakan suku sejenis karena variabelnya sama x. Variabelnya itu sama-sama x dan juga sama-sama pangkatnya sama-sama 1. Nah, itu dinamakan suku sejenis.
sejenis. Lalu untuk yang kedua yaitu suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama tapi pangkat berbeda atau variabel dan pangkat berbeda. Berarti variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda, atau variabel dan pangkatnya sama-sama berbeda, jadi tidak ada yang sama. Seperti contoh 2x ditambah 2, 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah y. X kuadrat dengan x itu berbeda. Karena apa? Ya benar, variabelnya sama tapi mereka pangkatnya berbeda. Yang satu x kuadrat yang dimana mempunyai pangkat 2, yang satu x saja dimana dia mempunyai pangkat 1. Otomatis dia disebut suku tak sejenis. X, jadi sukunya ada 3, variabelnya ada 3, yaitu apa saja? X kuadrat, X, dan juga Y. Nah, itu yang dimaksud dengan suku tak sejenis. Jadi tetap diingat ya, kalau suku yang sejenis yaitu suku yang memiliki pangkat dan variabel yang sama. Tapi kalau suku tak sejenis itu tidak ada yang sama atau salah satu atau hanya satu saja yang sama. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ibu Sinta mempunyai 5 contoh soal. Nah, coba kira-kira adik-adik dikerjakan ya sambil di rumah sebelum Ibu Sinta jelaskan gimana caranya gitu. Gimana cara menunjukkan suku, koefisien, variabel, konstanta dan juga suku, koefisien, variabel dan konstantanya dibedah satu persatu. Yuk kita pelajari sama-sama. Nomor 1, 5x disebut suku 1 atau monomial. 5x suku 1 mempunyai satu suku ya kan. Lalu yang disebut koefisien yang mana sih? Nah kan, koefisiennya 5. Nah, 5 itu koefisien karena apa? 5 ada di depan variabel. Variabelnya berapa? Variabelnya x, otomatis. Nah, gitu kan. Lalu nomor 2. Nomor 2 disebut suku 2 atau binomial. Nah, mempunyai 2 suku. Koefisiennya berapa? Koefisiennya hanya 4. Karena apa? 4 yang mempunyai variabel saja. Nah, gitu kan. Konstantanya 7. Variabelnya apa? Variabelnya x gitu. Nah, seperti itu, gampang kok adik-adik. Nah, kan mudah sekali gitu kan. Lalu yang ketiga yaitu disebut suku 3 atau trinomial. Nah, seperti itu. Sukunya ada berapa? Sukunya ada 3. Nah, ada min x. Nah, itu kan. Lalu koefisiennya ada negatif 1 dan 1. Koefisien kenapa kok min x kok disebut negatif 1? Karena nilai x itu sama dengan 1. Jadi kalau ada 1x tidak perlu ditulis 1x, cukup hanya x. Nilai x itu sudah bernilai 1. Di situ ditulis negatif 1 karena nilai x-nya bernilai negatif. Negatif x, otomatis nilai koefisiennya negatif 1. Nah, seperti itu. Lalu 1 itu didapat dari nilai koefisien dari x kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita belajar sama-sama ya. Kalau ibu kecepatan bisa diulang berkali-kali ya penjelasan dari ibu ini tadi. Oke, kita lanjut. Lalu kita ke mana dulu ini? Ke itu konstanta. Nah, kayaknya ke konstanta ini. Nah, ayo mana konstantanya, coba disebutkan. Kira-kira mana sih yang disebut konstanta? Sebelum ibu. Nah, oke, benar, yang disebut konstanta itu bilangan 5. Nah, 5 itu disebut konstanta. Nah, sekarang variabelnya mana? Nah, pintar, variabelnya x dan x kuadrat itu variabelnya. Mereka mempunyai variabel yang sama tetapi pangkat yang berbeda. Yang satu pangkat 1, yang satu pangkatnya 2. Otomatis suku tak sejenis. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di sini ada berapa suku? Yaps, benar, ada 4 suku yang dimana disebut dengan polinomial atau suku banyak. Nah, seperti itu kan. Lalu koefisiennya ada 10, negatif 2, dan 1. 10 didapat dari variabel x kuadrat, negatif 2 didapat dari variabel x, dan 1 didapat dari variabel y. Nah, seperti itu kan. Lalu untuk
apalagi nih, apa ya yang belum? Konstanta. Konstantanya berapa? Konstantanya 3. Nah, konstantanya 3 karena hanya 3 yang tidak mempunyai variabel. Lalu variabelnya ada apa saja? Variabelnya ada x kuadrat, ada x, dan juga ada y. X kuadrat dan x itu variabel sama tetapi pangkatnya berbeda. Otomatis mereka merupakan suku tak sejenis. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas adik-adik paham gitu kan. Lalu untuk yang terakhir yaitu disebut di sini juga suku banyak atau polinomial. Ada berapa suku itu? Ada 6 suku. Wow, banyak sekali ya sukunya. Nah, iya, ada 6 suku. Koefisiennya ada apa saja? Ada 4, ada 5, ada negatif 6, ada 10. Nah, 4 didapat dari variabel x kuadrat, 5 didapat dari variabel x, negatif 6 didapat dari variabel y, dan 10 didapat dari variabel z. Nah, seperti itu. Lalu konstantanya kira-kira yang mana sih? Nah, benar, konstantanya ada 2, yaitu bilangan 11 dan 23. Itu disebut konstanta. Nah, seperti itu. Lalu variabelnya itu ada 4, yaitu yang pertama x kuadrat, yang kedua x, yang ketiga y, dan yang keempat z. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal cerita. Rahma dan Sinta berkunjung ke toko baju. Rahma membeli 3 buah baju, 4 buah celana, dan 1 buah kaos. Sedangkan Sinta membeli 5 buah baju, 2 buah celana, dan 3 buah kaos. Buatlah bentuk aljabar baju dari baju, celana, dan kaos yang dibeli oleh Rahma dan Sinta. Nah, kita buat pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan baju itu X, celana itu Y. Nah, kaos ditulis sesuai dengan jumlah yang dibeli. Nah, tadi Rahma membeli 3 buah baju, otomatis 3X. Lalu Rahma juga membeli 4 buah celana, otomatis 4Y. Rahma membeli 1 buah kaos, otomatis tulis 1. Jadi sistematikanya yaitu 3X ditambah 4Y ditambah 1. Nah, di sini Sinta membeli 5 buah baju, otomatis 5X, dan 2 buah celana, otomatis 2Y, dan 3 buah kaos, otomatis tulis 3. Nah, sistematikanya menjadi 5X ditambah 2Y ditambah 3. Nah, jadi bentuk aljabar dari belanjaan Rahma adalah 3X ditambah 4Y ditambah 1. Lalu belanjaan dari Sinta adalah 5X ditambah 2Y ditambah 3. Nah, seperti itu. Nah, waktunya sekarang quiz time. Nah, silakan adik-adik diklik link yang sudah ibu kasih di kolom komentar ya. Nanti jadi setelah adik-adik lihat video ini, adik-adik langsung pindah ke kolom komentar. Nanti di situ akan ada link yang akan ibu bagikan untuk adik-adik bisa join quiz. Selamat mengerjakan dan happy semuanya. Oke, sekarang ibu akhiri ya. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari ibu. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga semuanya paham. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.